pembangunan sosial khususnya. Pada malam hari ini saya juga ingin menyapa dulu Ibu Dr. Sukapti Esos M.Hum ya, Kaprodi Pembangunan Sosial. Lalu ada Bapak Hidayah, salam kenal Bapak dari kami dari Universitas Mula Warman. Salam kenal Bu. Ya, lalu ada Mas Bagus selaku moderator. Undangan dan rekan-rekan mahasiswa dari program studi pembangunan sosial. Oke, saya akan share screen sebentar. Sebelumnya saya sudah dapat informasi dari Ibu Dr. Sukapti bahwa audiens kita pada malam hari ini adalah mayoritas adalah mahasiswa dari program studi ilmu pembangunan sosial yang mungkin belum atau sudah mengambil mata kuliah hubungan industrial. Yang perlu diketahui bahwa mata kuliah hubungan industrial memang dipelajari di dunia kampus di semua jurusan. Sebelum saya jauh melangkah pada malam hari ini, pada materi-materi yang akan saya sampaikan, mungkin yang pertama-tama perlu saya sampaikan juga di kesempatan pada malam hari ini, hubungan industrial biasanya kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa atau menjadi mata kuliah di setiap program studi. Biasanya kita akan menghabiskan 14 kali pertemuan untuk membahas ini, jadi membahas materi dan beberapa kasus yang biasanya dijumpai dalam hubungan industrial. Ada kalanya juga kalau bukan masa pandemi seperti ini, kami juga membawa mahasiswa untuk melakukan kunjungan di berbagai perusahaan untuk bicara langsung dan berdiskusi langsung kepada manajemen ya, dan membicarakan hal-hal seputar atau perselisihan-perselisihan yang biasa terjadi dalam hubungan industrial. Malam ini mungkin saya akan kupas sedikit materi dasar saja Pak, mungkin nanti hal-hal yang berbau praktek dan praktisnya mungkin akan disampaikan langsung oleh Bapak Hidayah selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi intinya adalah materi yang biasanya disampaikan dalam 14 kali pertemuan pada saat perkuliahan, hari ini mungkin akan disampaikan singkat materinya dalam satu sesi pertemuan pada malam hari ini. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bagus bahwa pandemik ini menghantam semua sektor, ya, terutama sektor ekonomi makro dan mikro, khususnya dunia industri yang akhirnya berdampak jelas pada tenaga kerja kita. Oke, saya mulai saja. Tapi sebelum kita menyampaikan atau bicara tentang hubungan industrial pada kesempatan pada malam hari ini, mungkin yang perlu kita sadari adalah kita harus menyampaikan dulu apa itu pandemik ya, apa itu wabah. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga mengetahui kita melakukan kuliah online, perkuliahan seperti ini daring dari bulan Maret sampai bulan ini, sampai detik ini, mungkin juga sampai Desember, ya, sesuai dengan agenda jadwal akademik ya. Yang perlu kita sepakati dulu dan perlu kita beri garis besar adalah bahwa kita harus sepakat dulu menghindari wabah. Jadi pada intinya adalah keselamatan manusia di atas segala-galanya. Jadi tujuan utama ya, apapun kebijakan yang diberlakukan, khususnya juga pada hubungan industrial, yang perlu kita sadari adalah keselamatan manusia. Jadi pada intinya pada saat wabah seperti ini melanda, sebagai fitrahnya manusia memang harus menghindari wabah. Tujuan puncaknya itu tadi, yaitu keselamatan manusia. Kita akan bisa melakukan seluruh aktivitas kita dengan catatan sehat.
Tadi juga mungkin Mas Bagus sudah menyampaikan sedikit ya bahwa dampak ini berdampak luas, khususnya terhadap dunia kerja. Dalam dunia kerja mungkin kita bisa membahas ada berbagai sektor ya, ada berbagai bidang, misalnya ada berbagai indikator yang terdampak, misalnya pengupahan, lalu reduksi jam kerja, bahkan yang paling ekstrim, yang paling ingin dihindari dan yang sampai terjadi adalah PHK. Dalam dunia kampus sendiri, kami menyadari benar bahwa perkuliahan online atau work from home selama ini yang dilakukan itu sangat tidak amat maksimal dilakukan, dalam arti bahwa mahasiswa mungkin hanya bisa menyerap mata kuliah yang kami berikan sekitar 30 atau 50%. Tapi dengan semua keterbatasan ini, kita berharap bisa melalui ini semua. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, karena rata-rata mahasiswa yang hadir, jadi mohon maaf Bapak-Bapak, mungkin ada materi dasar dulu yang perlu disampaikan ke mereka, apa itu hubungan industrial dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Karena Undang-Undang Cipta Kerja belum diundangkan, jadi sementara kita masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 13 2003. Ya, definisinya sudah jelas bahwa di sana dinyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi, baik barang maupun jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah. Jadi kalau kita mau sampaikan misalnya di sektor jasa, mungkin pariwisata dan transportasi masuk kategori sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini. Oke, next. Mahasiswa juga perlu tahu ya, jadi ini juga sebagai pengetahuan dasar Anda, bicara apa saja sih hubungan industrial. Jadi kita bicaranya ada 4 ya, ada cakupan, ada fungsi, ada masalah, dan ada peraturan perundang-undangan yang mendasari kesemuanya. Kalau kita bicara tentang cakupan, berarti kita bicara tentang tempat bekerja, ya, dalam hal ini tempat produksi, entah itu barang atau jasa. Lalu di sana juga ada unsur upah, ada perintah, dan pekerjaan itu sendiri. Itu masuk kategori cakupan dalam hubungan industrial. Berikutnya, itu ada ruang lingkup fungsi. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa ada 3 pihak, ada unsur pengusaha, ada unsur pekerja, dan ada unsur pemerintah. Jadi masing-masing pihak memiliki fungsi masing-masing. Ya. Yang pertama ada fungsi pemerintah, dalam hal ini mungkin Dinas Tenaga Kerja. Mereka berfungsi menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Ya. Lalu yang jelas memberikan pelayanan dan pengawasan, itu juga masih dalam ruang lingkup ketenaga kerjaan. Yang paling penting juga kadang-kadang melakukan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini biasa banyak sekali, mungkin nanti Anda akan mendengar banyak hal ya, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayah nanti ya, bahwa kadang-kadang banyak juga perusahaan yang abai tentang kewajibannya kepada para pekerjanya. Oke, berikutnya ada fungsi pekerja. Di sini fungsi pekerja diharapkan bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kewajibannya. Ya, walaupun kita tahu kadang-kadang bahwa pekerja dan pengusaha seperti sisi mata uang yang berbeda. Mereka punya kepentingan yang berbeda. Berikutnya, mereka juga memiliki fungsi untuk mengembangkan keterampilan dan mengembangkan keahlian. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan wadahnya. Jadi, ada fungsi training dan lain-lain. Jadi, pekerja memiliki fungsi itu untuk mengupgrade terus skill-nya. Ya. Poin yang penting, yang terakhir adalah ikut memajukan perusahaan. Nah, ini yang jarang sekali dimiliki, atau mental-mental seperti ini yang jarang sekali dimiliki oleh para pekerja kita. Jadi,
Diharapkan bahwa pekerja atau karyawan ikut merasa memiliki perusahaan itu. Akhirnya mereka punya mental dan keinginan yang kuat untuk memajukan perusahaan. Jadi karena mereka bagian, ya, kalau mereka menganggap bahwa itu adalah bagian atau rumah kedua bagi dirinya, mereka harusnya memiliki mental itu ya, yaitu mental ikut memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Oke, fungsi yang terakhir ada fungsi pengusaha. Ini fungsi juga yang paling vital, ya, di mana diharapkan para pengusaha terus menciptakan suasana kemitraan. Ya. Lalu ini juga yang diharapkan. Jadi mereka tidak memandang pekerja sebagai objek atau subjek, tapi memandang pekerja sebagai mitra. Ada simbiosis mutualisme di dalam hubungan itu. Lalu berikutnya, fungsi pengusaha yang berikutnya, mereka diharapkan untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan pekerjaan, dengan catatan kondisinya kondusif. Nah, jadi ketika kita berharap perusahaan kita maju, mereka membuka cabang di mana-mana, lalu berharap perusahaannya go public mungkin atau yang lain hal sebagainya yang berhubungan dengan perkembangan yang lebih maju, catatannya cuma satu, suasana kondusif ya, baik itu kondisi di dalam internal maupun di dalam eksternal. Seperti sekarang misalnya kondisi yang lagi ramai kita bicarakan ini juga ikut mengganggu fungsi pengusaha. Ya, jadi mereka akhirnya ada yang kadang sampai berhenti berproduksi ya, gara-gara kondisi tidak kondusif. Ya. Berikutnya, ini yang penting, memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka. Jadi kalau kita bicara soal hak-hak pekerja, gaji, bonus, jaminan sosial, dan lain-lain, itu memang harusnya disampaikan secara terbuka. Poin yang penting berikutnya, demokratis. Ada poin demokratis serta berkeadilan. Ini juga sebenarnya sangat diharapkan dari unsur pengusaha ya. Jadi larinya kemana? Larinya adalah harusnya upah yang dibayarkan berdasarkan hasil kinerja. Kalau kita bilang adil, jadi adil di sini disampaikan bahwa kompensasi atau upah yang dibayarkan berdasarkan hasil kinerja setiap pekerja atau karyawannya. Oke, next kita masuk ke ruang lingkup berikutnya. Ini hal yang paling sensitif sekali, masalah. Ya. Jadi kalau mau menyampaikan masalah ya, mungkin banyak sekali yang bisa sedikit saja tersentuh gitu ya, atau misalnya sedikit saja dicolek-colek timbul gitu, seperti skam dalam api misalnya gitu ya. Lalu masalah yang biasa timbul dalam hubungan industrial itu berkaitan dengan yang pertama ada syarat-syarat kerja, ya. Berikutnya pengupahan, ini juga hal yang paling sensitif dan paling sering muncul konflik ya. Lalu ada jam kerja, sekarang kita merasakannya ada reduksi jam kerja yang berakibat pada reduksi upah juga. Next, ada jaminan sosial. Nah, ini kadang-kadang kalau saya melihat secara akademisi ya, banyak sekali skripsi mahasiswa kami yang meneliti berbagai perusahaan yang ketika kita mengangkat tema tentang jaminan sosial, lalu ada K3, keselamatan pekerja, kesehatan dan keselamatan, banyak sekali perusahaan juga abai akan hal itu. Jadi, tapi tidak semua, ya ada beberapa perusahaan yang kadang-kadang ingin berproduksi, ya ingin menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, ya, tapi mereka abai tentang jaminan sosial dan abai juga soal keselamatan pekerjanya. Padahal kalau kita tahu dalam manajemen sumber daya manusia, pekerja adalah aset yang paling utama. Jadi terutama soal K3 itu memang harus dikedepankan. Jadi memastikan setiap kondisi pekerjaan dalam kondisi aman,
dan sehat. Berikutnya, organisasi ketenagakerjaan, ya ini juga kadang-kadang bisa memicu. Lalu ada iklim kerja, ini juga sangat mempengaruhi para pekerja secara psikologis ya. Jadi kalau kita bicara tentang iklim kerja, kita bicara tentang hubungan pekerjaan, atasan dengan bawahan dan lain-lain. Lalu ada cara penyelesaian keluh kesah dan cara memecahkan persoalan yang timbul. Jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan tadi adalah masalah-masalah sensitif yang biasa timbul dan menjadi awal munculnya perselisihan dalam hubungan industrial. Next ada peraturan perundang-undangan, ada banyak perundang-undangan yang mendasari hal ini. Yang terbaru yang lagi hangat-hangatnya kita bahas itu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Lalu next, ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Jadi ada 3 hal yang menjadi unsur untuk mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial. Yang pertama, hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan. Itu poin yang penting sekali. Dan itu biasanya tertera dalam setiap perjanjian kerja. Dan diharapkan seluruh karyawan juga memahami hak dan kewajibannya. Ya, begitu juga sebaliknya para pengusaha. Berikutnya, ini yang kedua, ini harapan kita bersama. Harapan semua pihak. Jadi mungkin Pak Hidayah mungkin nggak perlu repot-repot ketika semua persoalan bisa diselesaikan secara bipartit, gitu ya. Sesuai dengan karakter bangsa kita, gitu ya. Jadi kita bicaranya soal ketika menyelesaikan masalah kita lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak. Jadi kalau bisa sebenarnya ya. Jadi cukup sampai bipartit aja, nggak perlu sampai tripartit, apalagi sampai ke pengadilan hubungan industrial. Next, ada mogok kerja. Ini yang seharusnya juga perlu dihindari kalau misalnya ya sangat juga ditakutkan oleh para pengusaha. Ya, lockout oleh pengusaha ini juga hal yang paling ditakutkan. Mungkin kita menyadari benar ini ya, kalau misalnya di sisi pekerja mereka melakukan mogok kerja, di sisi perusahaan mereka lockout. Nah, itu juga hal yang sangat disayangkan. Ketakutan yang kadang-kadang saya secara pribadi merasakan, misalnya perusahaan atau pengusaha melakukan lockout atau memindahkan seluruh asetnya keluar karena permasalahan tenaga kerja. Vietnam, Nigeria, ya karena mereka memandang dari sudut kondusif tadi. Oke, berikutnya ada sarana-sarana dalam hubungan industrial. Ini singkat saja, Anda bisa lihat di layar yang tadi saya sampaikan. Ada tripartit, ini kedua belah pihak. Lalu ada tripartit, ada organisasi pengusaha, ada apindo, pengusaha, ada peraturan perusahaan dan kerjasama. Ya, ini dalam perkuliahan nanti ini akan dibahas satu persatu. Berikut contoh-contoh dan bagaimana cara penyelesaiannya. Next, sedikit lagi, ini ada kebijakan selama pandemik ini ya, kalau kita kaitkan dengan dunia ketenagakerjaan. Jadi saya ada banyak sekali contoh-contoh ya. Ini ada beberapa hal saja. Yang pertama ada upah. Ini kita mengacu pada surat edaran Kemenaker nomor yang tercantum itu. Kalau dikaitkan dengan COVID, jadi ini dari sudut upah. Itu kalau misalnya ada karyawan yang masuk kategori ODP, setelah barunya kasus suspek ya, 14 hari tidak masuk kerja, perusahaan wajib membayarkan upahnya secara penuh. Lalu ada kasus konfirmasi atau sudah dinyatakan positif, itu juga upahnya harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, selama karyawan tidak sakit 12 bulan berturut-turut, ya itu ada batasnya ya. Lalu bagi pengusaha yang melakukan pembatasan kegiatan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan buruh ya, itu juga jelas diatur dengan munculnya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang terbaru. Ini saya mengambil contoh berikutnya, akibat dari pandemi ini ada reduksi soal jam kerja. Mungkin tidak terjadi di Samarinda atau Kaltim pada umumnya. Di daerah Jabodetabek karena mereka banyak daerah industri di sana,
Ya, jadi muncul juga surat edaran terbaru untuk membatasi kerumunan orang dalam menggunakan alat transportasi. Akhirnya itu berimbas kepada jam kerja, terutama pada shift kerja. Jadi karyawan ada masuk pukul 7 dan ada yang masuk pukul 10. Itu juga dilakukan untuk menghindari dan memutus mata rantai, menghindari kerumunan orang karena banyaknya menggunakan alat transportasi. Tapi ini hanya berlaku di Jabodetabek. Berikutnya K3 yang saya sampaikan tadi, ini juga permasalahan yang biasa terjadi. Sekarang perusahaan karena pandemi ini akhirnya diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Kalau selama ini misalnya kita hanya melihat peralatan ini di berbagai perusahaan, kalau ini mungkin yang saya tampilkan adalah contoh-contoh dari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas. Ya, biasanya mereka hanya menggunakan alat ini, sekarang harus ditambah masker. Dari jauh cuma lihat matanya aja. Next, hand sanitizer. Jadi ini adalah peralatan pelindung diri yang wajib disediakan oleh perusahaan pada saat sekarang. Jadi dampaknya juga seperti itu. Next, ini PHK ya. Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa PHK adalah pilihan terakhir. Jadi seminimal mungkin atau semaksimal mungkin tidak dilakukan. PHK adalah pilihan terakhir. PHK disampaikan dalam, saya mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, itu ada pasal 154A, itu mengatakan bahwa PHK dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian. Namun di pasal 164, tapi tidak muncul lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, di situ disampaikan bahwa ketika perusahaan bisa memberikan bukti laporan kerugian, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Namun ada kabar gembira, ya saya pikir Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berimbang. Jadi ada kabar gembira tentang PHK. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada jaminan sosial, di situ dicantumkan bahwa adanya jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Iuran JKP dibayar pemerintah pusat. Jaminan JKP berupa uang tunai. Bagi mereka yang terkena PHK, juga diberikan akses informasi bursa kerja. Lalu ada pelatihan kerja setelah PHK. Saya mau kembali lagi sedikit ke sini. Hal-hal ini yang sebenarnya kita harapkan, walaupun mudah-mudahan ini bukan wacana, tapi juga sudah terrealisasi. Ya, bentuk hubungan industrial berharapnya ke arah sini. Jadi untuk meminimalkan PHK besar-besaran atau misalnya reduksi upah dan lain-lain, misalnya pemerintah dalam hal ini bisa melakukan kebijakan pinjaman lunak ke para pengusaha, memberikan insentif dan bantuan bagi pekerja, menanggung pajak PPh 21 bagi pekerja, atau juga menunda pajak impor. Ya. Diharapkan juga kaitannya dalam hubungan industrial terus terjadi dialog dua arah ya, terutama aktif, bicara terbuka tentang efisiensi, pengaturan kerja dan pembagian kerja agar tidak terjadi konflik di dalam. Jadi diharapkan sama-sama bisa memahami kondisi ini agar perusahaan bisa terus berjalan. Lalu disampaikan juga kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan dan merumahkan sementara mungkin kalau PHK bukan solusinya. Ya. Lalu mungkin pemerintah sudah juga melakukan ya insentif berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya yang berhubungan dengan fasilitas yang digunakan oleh pekerja. Contohnya memberikan santunan, memberikan bantuan langsung pengurangan biasanya untuk pembayaran listrik dan air. Jadi karena berimbas dari upah yang berkurang dan lain-lain, jadi mereka secara otomatis juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Pemerintah memberi subsidi soal itu. Ya. Berikutnya ada perlindungan hak-hak normatif dan lain-lain, itu juga diharap tetap berjalan ya selama masa pandemi ini. Kami juga berharap bahwa pengusaha tidak menjadikan pandemi ini sebagai
alasan dalam tanda kutip untuk tidak membayar, misalnya tunjangan hari raya, cuti dan istirahat. Ya. Karena tadi sudah ada ketentuannya. Oke, ini harapan kita bersama. Ini tujuan hubungan industrial. Harapannya hubungannya tetap harmonis. Jadi ini masalah bersama, kita hadapi bersama. Harapannya tetap berjalan, dinamis, kondusif, dan berkeadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mas Bagus, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Mas Bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tuti. Pemaparannya udah sangat baik sekali. Jadi hal-hal dasar terkait dengan hubungan industrial sudah dibedah. Terus kemudian tentu harapan-harapan para pekerja agar permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan dengan baik itu juga bagian dari hal utama dalam diskusi ini. Nah, untuk kemudian Pak Hidayah Sukmaraga, Pak ya. Pak Hidayah Sukmaraga ini ternyata juga adalah dosen di Universitas Balikpapan, benar Pak ya? Bukan, di Universitas Mulia, Mas Bagus. Oh, Universitas Mulia Balikpapan ya? Ya, betul. Oke, jadi waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih Pak. Oke, ya makasih ya Mas Bagus. Makasih Bu Tuti, Bu Sukapti, salam kenal semua. Juga buat teman-teman mahasiswa Unmul gitu. Ya, mungkin saya bisa langsung saja gitu. Saya di Snaker Kota Balikpapan sebagai mediator. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum akrab dengan mediator itu PNS yang tugasnya itu menyelesaikan masalah perselisihan. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Bu Tuti, ada yang namanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu. Nah, saya ini yang bagian nampungin kalau sudah nggak harmonis, nggak dinamis, dan nggak berkeadilan. Nah, nanti dia datangnya ke saya. Nah, saya sempat kaget-kaget itu, Mas Bagus, Bu Tuti, Bu Sukapti, pada saat pertama kali ada pandemi itu, langsung muncul yang namanya surat edaran wali kota terkait dengan pembatasan kerja, termasuk kami gitu ya. Jadi PNS juga ada pembatasannya, ada SIP gitu, ada pembatasan bahwa untuk dinas-dinas yang bersinggungan langsung atau bertemu langsung dengan masyarakat itu harus ada pembatasannya dan macam-macam. Nah, karena kami ada diatur seperti itu, handphone itu jadi media sosial dan handphone itu seperti kuis gitu ya. Jadi kayak kuis di televisi itu nggak berhenti gitu ya. Jadi pas pandemi gitu, pas ada COVID gitu, tiba-tiba semua tidak siap gitu ya, termasuk dinas, termasuk juga perusahaan, karena betul tadi ada surat edaran dari menteri yang mengatur tentang keselamatan, keamanan hubungan dalam bekerja, ada pembatasan jam kerja, ada mengatur kalau di daerah itu ada pembatasan, maka gimana cara pengupahannya, jam kerjanya, dan segala macam. Itu lumayan membuat kami di dinas itu panik gitu ya. Jadi hampir telepon gitu. Kalau biasanya mungkin satu hari kita ngelayanin konsultasi secara langsung bisa 2-5 orang gitu. Setelah muncul pandemi gitu di awal-awal Maret itu hampir yang datang karena dia tidak bisa ke kantor kami itu melalui media sosial dan telepon. Itu saya harus meladenin itu nggak berhenti. Nah, mungkin saya coba kasih gambaran. Kalau tadi dari segi teoritisnya Bu Tuti, saya mau kasih gambaran gitu biar ada terlihat bahwa di tahun 2019, jadi kalau terjadi perselisihan itu biasanya tadi yang dijelasin sama Bu Tuti ada bipartit ya. Betul, itu ada bipartit, bahwa ada musyawarah di internal dulu, tetapi kalau gagal kan setelah 2 kali memang harus ke kami. Nah, itu kami kalau ada permohonan pencatatan maka kami harus tangani. Nah, rata-rata gitu di tahun 2019 sebelum ada pandemi ini, kasus yang tercatat di tempat kami, artinya kasus itu perselisihan hubungan industrial yang tercatat tuh ada 63 kasus. Itu sebelum pandemi. Jumlah orangnya itu 1 tahun ya, dari tahun 2019 itu 131 orang, itu udah 1 tahun. Nah,
di tahun ini di akhir ini kasus yang tercatat di tempat kami itu 45 kasus, tapi jumlah orangnya sudah hampir 200-an. Jadi meningkatnya luar biasa. Ini belum 1 tahun gitu. Ini ya hampir ya 1 tahun, tapi jumlah perselisihan itu meningkat sangat pesat, dan terutama untuk jumlah orangnya itu juga meningkat hampir sudah 200-an yang kemudian mencatatkan perselisihan di tempat kami. Belum lagi misalnya kalau tadi dibicarakan sama Bu Tuti, yang konsultasi itu juga meningkat biasanya setiap hari, mungkin kami cuma 5 kali itu di masa pandemi, terutama di awal-awal itu sudah hampir 10 sampai 15 orang yang kemudian menanyakan terkait dengan berbagai masalah hubungan industrial di masa pandemi. Mungkin ada beberapa contoh kasus yang saya pikir menarik, mungkin bisa saya bagi gitu ya. Jadi dengan keluarnya surat edaran Menteri terkait sama pandemi ini, saya coba bacakan secara perbatin gitu ya, redaksionalnya seperti ini. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna mencegah penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjaan buruhnya tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Kalau dibaca sepintas itu mungkin mudah untuk cukup memberikan solusi gitu. Tetapi kendalanya adalah membuat kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja terkait dengan pembayaran upah. Ini yang menjadi bibit atau masalah perselisihan gitu. Jadi kalau misalnya simpelnya gini, yang kami hadapi di Balikpapan gitu ya, karena mediator itu biasanya ruang lingkupnya di kabupaten kota. Jadi ada pekerja yang mengeluh kepada kami, satu minta dipekerjakan, jadi dia konsultasi bahwa dia melaporkan perusahaan itu perusahaannya tutup, artinya tutup untuk sementara karena ada pandemi. Dengan tutupnya perusahaan maka upahnya tidak dibayar. Nah, dengan tidak dibayar itu, waktu itu kalau kita balik itu kan kita mau masuk puasa dan Lebaran lah, akan menghadapi itu. Itu yang banyak ketika perusahaan itu untuk sementara waktu ditutup, maka pekerja menjadi keberatan. Itu ada pekerja yang seperti itu. Tapi di lain pihak, ada pekerja yang menghubungi kami dan menceritakan bahwa permasalahannya adalah dia minta perusahaannya untuk tutup atau untuk pekerjaannya diberhentikan sementara, karena kalau tetap terus bekerja dia takut kemudian nanti tidak aman buat keluarga. Kalau siapa yang bisa jamin, pertanyaannya siapa yang bisa jamin kalau dia terus bekerja, kalau tertular COVID-19 kemudian apakah perusahaan akan menanggung atau gimana keamanan keluarga. Jadi mereka malah meminta agar perusahaannya tutup. Jadi ada dua hal yang saling bertolak belakang gitu. Di satu sisi ada pekerja yang minta dipekerjakan, karena kalau tidak dipekerjakan maka tidak ada upah gitu. Yang di satu sisi pekerja minta biarpun tidak diupah tidak masalah, karena mereka ingin keamanannya di atas segalanya gitu. Itu yang kemudian banyak masuk kepada kami. Dan kemudian terkait dengan upah ini, dengan upah antara pihak pekerja dan pihak pengusaha ini, ada juga perdebatannya kemudian jadi menarik karena saya basicnya hukum gitu ya. Ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa perdebatannya seperti ini. Di pasal 93 itu kan jelas bahwa tidak bekerja tidak dibayar kecuali gitu ya, ada pengecualiannya. Nah, pekerja itu berdasarkan itu, jadi dia nggak mau kalau kemudian walaupun ini ada COVID, kalau perusahaan itu menutup maka upahnya minta dibayar penuh. Itu di satu sisi atau tidak dibuatkan kesepakatan. Nah, untuk menemukan kesepakatan ini yang agak sulit, termasuk misalnya membagi jadwal
misalnya perusahaan yang membagi jadwal itu juga seperti itu. Nah, itu yang kemudian awalnya memang kalau di dalam perselisihan itu kan perselisihan ada perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan PHK. Awalnya rata-rata semua masuknya di perselisihan kepentingan karena untuk menentukan pembayaran upah itu disepakati oleh para pihak. Tetapi akhirnya karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, malah menimbulkan perselisihan PHK. Jadi di awal COVID gitu, kami dari dinas itu termasuk artinya nggak siap ya, artinya perusahaan juga seperti itu. Jadi ketika perusahaan menutup perusahaannya karena mengikuti anjuran dari pemerintah, pengusahaan kemudian juga menyalahkan gitu ya kepada pemerintah bahwa jadi saling lempar gitu. Jadi kalau berdiskusi sama kami kan minta, Pak, tolong misalnya dari pihak pengusaha, tolong upah pekerja itu tetap dibayar. Nah, dari perusahaan akan bilang, kami bukannya nggak mau membayar, tapi kami tidak dibolehkan beroperasi, yang tidak memperbolehkan itu kan pemerintah, bukan kami. Sebetulnya kalau kami diberi kesempatan, kami akan tetap buka. Nah, itu yang kemudian menurut perusahaan atau pengusaha, nggak adil dong kalau kemudian kami harus menanggung upah dan segala macam yang hak pekerja yang dilakukan atau karena mereka mengikuti dari himbauan atau kebijakan dari pemerintah. Nah, itu yang kemudian mereka berdiskusi. Akhirnya mungkin kalau di kami ya memang COVID ini dampaknya ke semua ya, baik ke perusahaan juga, itu juga bukan keinginan dari pemerintah, karena pemerintah juga punya tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman virus corona seperti itu. Jadi memang agak sedikit lebih pelik di awal-awal itu. Jadi ada banyak perdebatan seperti tadi, upah tidak dibayar, kemudian cara merumahkan karyawan, kebanyakan karyawan dirumahkan, dan ujungnya ada banyak PHK gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah-masalah yang agak sedikit lebih rumit gitu ya dihadapi oleh dinas ketenagakerjaan di kota kan, di kota. Mungkin itu juga dialami di Samarinda, di Bontang, di beberapa kabupaten kota yang ada gitu. Nah, kalau kita lihat kemudian kalau di mediasi itu kan tujuan akhirnya adalah mencoba mencari kesepakatan. Nah, kesulitan kami gitu ya ketika mencoba mencarikan win-win untuk para pihak ketika berselisih pada kondisi yang tidak COVID gitu, tidak COVID, di mana kemampuan perusahaan itu atau budget atau kas dari perusahaan itu masih banyak, negosiasi terkait dengan PHK itu lebih mudah. Jadi ketika memberikan kompensasi kepada pekerja, perusahaan mungkin bisa melihat, oh ya, mau atau tidak gitu ya, memenuhi keinginan atau memenuhi tuntutan dari pekerja, itu dia melihat ada tidak misalnya kas dari perusahaan. Nah, tetapi pada saat COVID seperti ini, perusahaan akan benar-benar hati-hati karena pada saat itu mereka tidak tahu berapa kas perusahaan yang harus disiapkan untuk menghadapi dan berapa lama kira-kira COVID ini ada. Misalnya kalau dia tutup, perusahaannya tutup, dia nggak tahu tutupnya sampai berapa lama pada waktu awal ya. Apakah 3 bulan, 6 bulan, karena nggak ada yang bisa memberikan kepastian. Nah, mereka harus menyimpan itu, kas itu, supaya kalau misalnya dia harus membayar setengah, 50%, sementara tidak beroperasi. Atau kemudian kalau itu dibayarkan sebagai misalnya pemutusan hubungan kerja dengan efisiensi, dia harus bayarkan itu, maka kalau bahasanya mereka ya sama aja kami disuruh untuk bangkrut gitu. Itu yang mereka dipaksa untuk tutup gitu. Itu yang kemudian di awal-awal COVID ini memang menimbulkan banyak sekali permasalahan di bidang hubungan industrial seperti itu. Nah, mungkin saya balik ke tanggung jawab kami gitu ya sebagai pemerintah. Mungkin saya akan jelaskan sedikit gitu. Kalau di pemerintah itu ada dua bidang gitu ya. Jadi kalau kaitannya sama perselisihan hubungan industrial itu yang diselesaikan secara perdata itu masuk di tempat kami, yaitu mediator.
Jadi mediator itu masuk di keperdataannya, tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran normatif itu biasanya masuk di teman-teman kita yang pengawas. Jadi normatif itu seperti upah, kemudian THR, kemudian lembur dan segala macam. Karena di situ misalnya kayak terkait upah di bawah upah minimum itu kan ada ancaman pidananya, itu kewenangannya adalah kewenangan dari pegawai pengawas gitu. Nah, kendalanya kemudian kalau kita lihat dari kacamata hukum pidana, apakah kemudian misalnya perusahaan ketika pengusaha itu tidak memenuhi kewajibannya membayarkan upah, atau misalnya dengan seperti itu maka tidak bisa memenuhi upah minimum gitu ya sebagai memenuhi kebutuhan hidup layak dari pekerja, apakah dia bisa dianggap bersalah atau memenuhi ada ada mens rea gitu ya, ada sifat jahat di dalamnya untuk membuat orang sengsara, itu juga agak susah karena kalau dilihat secara pidana agak sulit dalam kondisi COVID seperti ini. Kalau misalnya pada saat kondisi normal, misalnya orang tidak mau membayarkan THR kepada pekerjanya, mungkin bisa kita anggap itu orang jahat gitu ya. Atau kalau orang tidak membayarkan upah karena melanggar aturan undang-undang, membayarkan upah karena orang itu menjadi hak pekerja, itu juga bisa dianggap jahat. Tetapi ketika kita masuk di kondisi seperti ini, itu agak susah gitu ya. Jadi dari pengawas pun itu juga jadi serba salah gitu ya untuk dapat menegakkan norma ketenaga kerjaan terkait dengan masalah COVID ini. Jadi di satu sisi kita juga harus melihat misalnya kelangsungan usaha dari perusahaan, tetapi di sisi lain itu juga harus melihat gimana pekerja yang harus bertahan pada saat itu juga mau lebaran gitu ya. Saya ingat betul ya, gimana mereka bisa merayakan lebaran bersama keluarga, sementara misalnya sedang dirumahkan, atau bahkan ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan PHK massal dan segala macam. Itu yang membuat kasus di tempat kami menjadi berlipat-lipat gitu penyelesaiannya. Nah, dan dari beberapa kasus, untungnya setelah new normal sekarang berangsur-angsur kita dapat menyesuaikan gitu. Jadi dari dinas juga sudah mulai dapat menyesuaikan, begitu juga dari perusahaan dan pekerja sudah bisa menyesuaikan, artinya nggak seperti dulu, termasuk cara penyelesaiannya. Jadi kalau dulu misalnya kalau di dinas kami, kalau dulu itu kita harus bertemu langsung, jadi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, kami akan undang pekerja dan perusahaan untuk bisa bermediasi di kantor gitu ya. Kendala yang kami hadapi ketika COVID ini, karena dibatasi pertemuannya, maka kami tidak melakukan pertemuan secara langsung. Jadi juga menggunakan namanya mediasi secara online atau dengan Zoom seperti ini gitu. Ada banyak keuntungan, juga ada banyak kesulitannya terkait sama jaringan dan lain-lain. Tetapi keuntungan dari mediasi secara online ada banyak, misalnya terutama di Kalimantan Timur atau di Balikpapan itu perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang. Jadi ada perusahaan pusat. Nah, dengan mediasi secara Zoom, kita bisa menghadirkan pimpinan perusahaan yang langsung dari Jakarta, dan dengan seperti itu lebih mudah buat kami mengkomunikasikan permasalahannya. Jadi kalau dulu itu harus bertemu langsung gitu, ketika ada COVID ini kami malah terbiasa dengan mediasi secara Zoom gitu. Jadi pekerja bisa dari rumahnya masing-masing, kemudian pengusaha juga bisa dari kantornya masing-masing. Tetapi dinas juga menyediakan fasilitas kalau misalnya pekerja itu kan biasanya kalau pekerja udah di PHK mungkin kuotanya terbatas, kemudian fasilitas gadgetnya juga terbatas. Kami dari dinas memfasilitasi itu, tetapi tidak bertemu langsung, disediakan ruang tersendiri untuk kemudian bisa melakukan mediasi secara Zoom. Karena memang kendala-kendalanya kalau dipanggil secara langsung, kadang perusahaan itu dia menolak karena takut COVID gitu ya. Tetapi kalau misalnya dipanggil menggunakan, jadi kami fasilitasi semua. Jadi untuk pekerja atau perusahaan yang keberatan ketika dipanggil secara langsung, maka kami menyiapkan fasilitas melalui Zoom. Nah, itu yang biasanya kami lakukan agar apapun masalah dan kondisi yang terjadi gitu,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu bisa tetap dilaksanakan, dan yang tadi yang dikatakan Bu Tuti, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu bisa tetap terjaga walaupun dalam kondisi apapun. Mungkin seperti itu, Mas Bagus, sharing saya gitu ya, dari apa yang saya hadapi ketika menghadapi COVID ini. Siap, terima kasih Pak Hidayat atas pemaparannya. Saya pikir pemaparan Bapak udah sangat luar biasa sekali, bahkan Dinas Tenaga Kerja harus kerja ekstra dari sebelumnya, karena banyaknya keluhan mungkin dari teman-teman pekerja. Oke, para audiens dan mahasiswa, Bapak pendengar, kita langsung buka sesi tanya jawab aja Pak ya. Boleh. Tanya jawab. Untuk 2 pertanyaan pertama. Silakan bagi yang mau bertanya, kami beri waktu. Oke, sembari menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan nih Pak. Kalau dari, mungkin saya juga bisa mewakili teman-teman nih. Berapa persen sih peningkatan keluhan dari pekerja, khususnya di Balikpapan ya Pak ya, sebelum pandemi dan selama pandemi? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Ya, jadi berapa? Kalau saya kira-kira ya, persentasinya itu naik hampir 150% lah. Naiknya 2 kali lipat, 2 kali lipat lebih. Itu terasa sekali gitu ya, dari kalau dulu mungkin kami di dinas itu saya masih ada waktu gitu untuk weekend gitu, dengan pandemi ini hampir nggak ada. Jadi hampir dulu mediasi. Jadi kalau di dinas itu biasanya mediasi itu dilakukan 1 hari 2 kali. Dulu sebelum pandemi ya. Jadi 1 hari 2 kali itu di jam 10 pagi dan jam 2 siang. Itu udah bisa. Nah, hari ini ketika masuk pandemi, itu udah nggak bisa. Jadi kalau itu dilakukan 2 kali, itu udah nggak bakal, orang mungkin bakal didemo itu, dinas itu. Karena antriannya udah sangat banyak. Jadi biasanya kami ada mediasi ekstra gitu ya. Jadi di jam 10 pagi 1 kali, di jam 2 siang itu 1 kali, di jam 4 sore 1 kali. Pasti kalau jam 4 sore selesainya mungkin di setengah 6-an. Dan itu pun sudah sangat udah sangat payah gitu ya. Jadi di luar itu udah orang udah pada nelponin kapan kasusnya dipanggil. Jadi untuk nunggu antrian aja udah luar biasa lah. COVID ini memang membuat banyak pihak termasuk kami itu terkaget-kaget gitu, Mas Bagus. Siap. Artinya ya dampak itu bukan hanya secara material, tapi juga jam kerja bakal bertambah secara signifikan Pak ya. Sampai liburan pun tidak bisa mungkin Pak ya. Betul. Iya, betul Pak. Siap. Kami masih buka ruang untuk tanya jawab. Kami buka dua kesempatan bagi teman-teman audien maupun mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Mas? Saya Eko Aditama dari Prodi Pembangunan Sosial Angkatan tahun 2020. Saya mau bertanya kepada Pak Hidayah, karena dia orang hukum. Pak, bagaimana ini peraturan pemerintah, di sini berita siap-siap ini untuk wilayah DKI, siap-siap bayar uang denda 5 juta bagi warga DKI Jakarta yang menolak rapid test dan swab. Denda 5 juta, Pak. Nah, ini kan melanggar pasal Undang-Undang 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri dan sebagainya. Bisa Bapak cari sendiri pasalnya 28G, dan ada kena juga di pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Itu bagaimana Pak? Sedangkan kita hidup aja susah, untuk mengikuti ini kok tambah lagi denda. Bagaimana pendapat Bapak tentang hukum ini Pak? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Eko, pertanyaannya baik sekali. Jadi untuk wilayah DKI itu informasinya ada denda sekitar 5 juta bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Begitu ya Mas ya kira-kira ya? Melanggar yang menolak rapid test dan swab test. Yes, ya. Oke, bahkan itu juga Mas bilang itu melanggar pasal 28J tentang hak asasi manusia. Gimana tanggapannya Pak Hidayat soal pertanyaan dari Mas Eko? Silakan Pak. Oke, walaupun kaitannya nggak sama hubungan industrial, saya coba jawab ya, Mas. Siapa Ikhwan ya? Eko, Jadi, Pak. Oke, ya Mas Eko. Oke, jadi setahu saya, waktu saya belajar hukum itu, hukum pidana itu kan sifatnya, atau pemidanaan itu kan sifatnya ultimum remedium. Jadi dia itu adalah upaya terakhir lah dari penertiban sosial gitu ya. Karena apa? Karena ada sanksinya gitu. Jadi hampir bahkan di dunia ini hampir semua kecenderungan itu semua lebih baik diperdatakan ketimbang dipidanakan. Oleh karena itu misalnya kalau kita lihat penjara di Belanda itu menjadi lebih sedikit atau lebih sepi gitu ya, karena hukum pidana itu seperti hasrat untuk menghukum orang, menyiksa itu udah mulai ditinggalkan dari rezim hukum modern hari ini gitu ya. Jadi sedapat mungkin orang itu ditarik untuk menjadi privat, masalah-masalah privat gitu ya, atau lebih baik ke segi administrasi atau keperdataan atau bahkan sanksi-sanksi sosial saja itu lebih baik gitu. Jadi tapi kalau itu dibuat kebijakan ya saya pikir lagi-lagi setiap pemerintah, karena hukum itu kan perintah dari yang berkuasa kepada yang posisi politiknya lebih rendah gitu ya untuk mengatur ya, itu kita bisa lihat gitu ya, semakin bagus kebijakannya ya semakin bagus berarti yang membuat kebijakan gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau saya sih pidana itu atau sanksi berupa seperti itu lebih menarik kalau dijadikan sanksi terakhir gitu ya, ultimum remedium lah, ketimbang harus diberikan sanksi. Ya gitu ya Mas Eko ya. Cukup diplomatis ya jawaban saya ya. Enggak. Ya, Pak. Oke, aman ya gitu ya. Ya, Pak. Oke, kami masih buka sesi pertanyaan untuk satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau sharing bertanya di kesempatan ini, kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu juga saya sedikit mau bertanya juga nih kepada Mbak Tuti soal Undang-Undang Cipta Kerja. Dari sisi akademisinya, ada nggak Mbak plus minus? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu dihadirkan selama pandemi saat ini. Silakan Mbak Tuti. Iya, terima kasih Mas Bagus. Untuk membahas ini memang saya juga sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi sebenarnya sebelum turun aksi, kita harus memang membaca detail dan memahami isi. Walaupun undang-undang ini draftnya sudah ada, dan mereka kadang-kadang menyampaikan ke kami bahwa halamannya terus ganti-ganti Bu, gitu ya. Dari yang 1000 sekian, 800 balik lagi ke sekian. Saya sih berharap tidak mempermasalahkan soal itu, jadi lebih kepada esensinya. Apa sih isinya? Kalau misalnya isinya lebih dianggap berimbang, mungkin di salah satu ada plus dan minusnya. Tapi saya sih punya keyakinan bahwa tidak ada negara yang ingin menyusahkan rakyatnya gitu ya. Tapi yang jelas memang kalau kita bicara dari sudut kerja, ketika mereka merasa banyak hak-haknya hilang dan menyuarakan itu ke jalan, ya itu memang bisa dipahami juga. Tapi kalau kita misalnya bisa membaca secara utuh, gitu ya, ada beberapa isi dari undang-undang ini yang kami rasa cukup berimbang
Ya kalau yang tadinya misalnya cenderung banyak menguntungkan pengusaha, tapi ada juga sisi lain yang kadang-kadang juga menguntungkan dan menyelamatkan para pekerja. Contohnya juga misalnya dalam sudut kemudahan investasi dan misalnya penerimaan tenaga kerja asing, itu yang jadi polemik selama ini ya. Dan itu memang harus disikapi secara bijak gitu ya. Kami sih berharap demonstrasi dan lain-lain adalah alternatif terakhir yang harus dilakukan. Kalau misalnya seperti yang kita sampaikan lagi, kembali lagi kalau dalam konteks hubungan industrial, kalau misalnya bisa diselesaikan secara duduk bersama, musyawarah dan mufakat, kenapa tidak? Tapi ya kembali lagi kepada unsur kepentingan dan lain-lain. Jadi dari ini mungkin kami tidak bisa berkomentar banyak ya Mas Bagus, karena memang ranahnya sudah dalam bentuk kebijakan pemerintah. Tapi perlu kita sadari bahwa apapun yang diputuskan oleh pemerintah, seyogianya itu demi kepentingan bersama. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Tapi memang saya sangat sepakat dengan Ibu bahwa pemerintah pasti telah mengkaji apapun itu untuk menjadi peraturan. Kemudian masih dibuka sesi tanya jawab. Masih kami tunggu satu pertanyaan lagi. Mungkin Pak Hidayah ada yang mau ditambahkan terkait dengan ketenaga kerjaan, undang-undang ketenaga kerjaan mungkin? Oh iya, mungkin sambil nunggu yang nanya ya. Jadi memang dasarnya hubungan kerja atau hubungan industrial ya, itu kan hubungan kerja ya. Saya mungkin lebih fokus di hubungan kerja itu. Memang ada konsep dasarnya itu asas kebebasan berkontrak gitu. Fakta sunt servanda. Jadi tapi masalahnya di dalam hubungan kerja itu dia fakta sunt servandanya itu tidak setara gitu. Jadi kalau di keperdataan biasa hubungannya itu selalu setara gitu ya. Jadi misalnya orang jual beli dan perjanjian-perjanjian lain. Nah, letak ketidaksetaraannya itu adalah pada pekerja itu ketika mengikatkan diri dalam perjanjian kerja, maka dia menerima perintah dari pengusaha. Nah, oleh karena itu, karena ketidaksetaraan itu, makanya perlu hadir negara gitu ya sebagai pelindung atau kemudian semacam dingklik gitu ya. Kalau orang nggak setara kan tingginya ada yang bisa jaring pengamannya lah gitu. Makanya hubungan industrial itu yang di tempat kita atau di Indonesia, selain diserahkan kepada perdata murni, dia juga masuk dalam ada peran serta pemerintah untuk bisa mencampur atau ikut campur dalam hubungan industrial ini, termasuk yang ini seperti saya mediator, itu adalah bentuk ke pemerintah bisa terlibat. Harusnya kalau memang diberikan secara diserahkan kepada keperdataan, itu kan memang menjadi ranah privat seperti itu. Mungkin saya mau tambahkan sedikit gitu ya. Tadi ada yang menarik dan lagi seru hangat gitu terkait sama Omnibus Law gitu. Jadi mungkin saya nggak masuk di pro kontranya gitu ya. Memang kalau kita lihat hubungan industrial itu kan saat ini kan aktornya itu ada negara, ada pasar gitu ya, ada masyarakat sipil. Mungkin pekerja itu kan dia masuk di ranah masyarakat sipil gitu. Jadi otomatis kalau dari semua itu perannya agak rawan itu memang di pekerja, karena saya hari-hari kan berhadapan sama pekerja gitu ya. Jadi hampir jarang itu ada pengusaha yang datang ke saya kemudian nangis-nangis atau curhat tentang masalahnya gitu ya. Biasanya yang datang itu kan sebagian besar pekerja, dan jumlah pekerja dan jumlah pengusaha itu saya yakin pasti lebih banyak pekerja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan aja, pasti ada satu pengusaha, dia pasti bisa
punya minimal 1 pekerja gitu. Di luar itu kan ada jumlah yang banyak. Nah, saya pikir makanya orang yang agak lemah itu biasanya orang yang lemah yang posisinya kemudian itu gampang curiga, gampang cemburu gitu ya, jadi gampang khawatir karena banyak hal seperti itu gitu. Jadi ya saya pikir keresahan-keresahan itu cukup cukup masuk akal gitu ya. Nanti mungkin kalau saya sih karena mediator makin bagus aturannya, saya makin mudah gitu nanti menjalankan kerja-kerja saya. Tapi nanti kalau misalnya aturannya agak lebih buruk ya nanti pasti kasusnya nambah gitu. Mungkin saya akan menjalankan mediasi yang saya akan lakukan ya mungkin lebih berat dan lebih ribet gitu kalau aturannya kemudian tidak bagus atau enggak. Nanti untuk buktiinnya nanti setelah Omnibus Law itu berlaku nanti saya akan mungkin kita bikin diskusi lagi, nanti saya ceritakan berapa kasus yang masuk gitu yang bisa saya selesaikan atau enggak gitu ya. Boleh. Efektif atau enggak nih Omnibus Law, bermanfaat atau enggak gitu kali Mas Bagus. Siap, boleh sekali Pak. Saya ingin nambahkan sedikit Mas Bagus. Siap, Ibu Tuti silakan. Ya, mungkin perdebatan soal itu kita tunggu saja setelah diundangkan. Biasanya kan memakan waktu sekitar 3 bulan ya. Jadi istilahnya kalau belum ijab kabul nggak usah colek-colek dulu lah. Karena biasanya itu banyak lagi peraturan yang disusulkan setelah ini ya. Karena biasanya kan nanti ada turunannya, ada peraturan daerah seperti kita ketahui UMP beda-beda setiap daerah. Kebijakan daerah juga nanti pasti akan menyesuaikan. Jadi kalau disampaikan bahwa ini adalah undang-undang sapu jagat ya enggak juga gitu ya, karena pasti akan ada peraturan-peraturan turunan atau undang-undang turunan nanti, terutama di PP daerah. Ya. Siap. Terima kasih Bu Tuti atas tambahan komentarnya tadi. Terus kemudian ini sepertinya cukup satu pertanyaan dan kita berada di ujung acara. Saya minta mungkin kepada Pak Hidayat dulu untuk memberikan closing statement terkait dengan acara ini. Silakan Bapak. Oke, seperti yang saya tadi sudah sedikit sampaikan gitu, bahwa memang kekhawatiran, keresahan itu kan selalu hadir dari pihak yang di posisi yang kurang aman gitu ya, kurang nyaman. Nah, saya pastikan gitu, konstitusi kita, undang-undang kita, kalaupun misalnya Omnibus Law atau kemudian Undang-Undang 13, apapun isinya, konstitusi kita itu jelas melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu, juga semangat dasarnya memberikan kesejahteraan umum. Jadi saya pastikan gitu, apapun aturannya, pemerintah gitu pasti hadir untuk memberikan keadilan buat pekerja yang kemudian hak-haknya itu mungkin hari ini merasa tidak nyaman atau kemudian terancam. Tapi tenang aja, kami dari pemerintah pasti akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para pekerja, ataupun misalnya karena ini mahasiswa, calon-calon pekerja yang ada di seluruh Kalimantan Timur atau Indonesia lah. Seperti itu. Makasih Mas Bagus. Ya, terima kasih Pak. Kemudian untuk Ibu Tuti, kami persilakan untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih kepada Mas Bagus. Jadi mungkin kita perlu kembali lagi pada tujuan utama yang tadi sudah disampaikan. Saya sampaikan juga dari awal bahwa hubungan industrial arahnya adalah jangan sampai COVID ini, wabah ini menjadikan yang hubungan selama ini yang sudah tercipta harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan sebagai manifestasi dari sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar jadi rusak gitu ya. Jadi kita berharap semuanya, dan ini harapan kita bersama, pandemi ini segera berlalu. Jadi masalah-masalah yang tadi seperti sudah Pak Hidayat sampaikan sampai 2 kali lipat ditangani selama COVID ini segera berakhir. Jadi harapannya hubungan bisa kembali seperti semula. Jadi jangan karena pandemi ini akhirnya hubungan yang sudah tercipta rusak gitu ya, tidak harmonis lagi, tidak dinamis lagi, bahkan tidak kondusif lagi, yang itu berakibat pada
investasi di negara kita. Dan ujung-ujungnya nanti juga akan merugikan para pekerja kita. Ya, mungkin itu, Mas Bagus. Siap, terima kasih Bu Tuti. Oke, para narasumber, Pak Hidayat, Ibu Tuti, kemudian para audiens dan teman-teman mahasiswa dari Prodi Pembangunan Sosial Visip Unmul, terima kasih sudah hadir. Garis besarnya adalah kita berharap COVID cepat berlalu dan kondusivitas negara baik di segala sektor juga lebih baik dari saat ini. Itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Makasih. Terima kasih Pak Hidayat, Pak Ibu Tuti, Mas Bagus Arya. Ya, Ibu. Banyak Bu Kapti, Pak Hidayat. Sampai ketemu. Bagus. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Kapti. Iya, sama-sama Mas. Salam sehat. Ya, Bu Sukapti, terima kasih Ibu. Siap Mbak Wiwit. Izin pamit ya Bu. Sip. Saya juga nih ikutan. Sampai ketemu Mas Bagus, Pak Hidayat, mahasiswa semua. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Pak Hidayat, semoga selalu sehat. Sama Mas Bagus, makasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat sharingnya. Terima kasih banyak.